Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 26 Mei 2021. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 13. Demikianlah sabda Allah. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Hidup oleh tuntunan Roh Kudus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hari yang lalu, tepatnya Minggu 23 Mei 2021, dan juga Senin 24 Mei 2021, kita telah merayakan satu peristiwa penting, yaitu Pentakosta. Hari Pentakosta terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, atau 50 hari setelah kebangkitan Yesus, adalah hari turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus. Kalau dahulu Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja seperti nabi dan orang-orang tertentu lainnya, maka sejak hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Tidak terkecuali kita semua yang mendengarkan firman ini. Apa tujuan Roh Kudus diberikan Tuhan? Roh Kudus itu menghendaki supaya kita menjadi kudus. Supaya kita dipimpin dan diarahkan kepada kekudusan. Karena itulah setiap orang percaya harus berjuang hidup dipimpin roh, bukan daging. Inilah ciri dari orang percaya yang sejati. Tetapi kita harus akui, bagaimanapun kita tidak bisa menyangkal adanya dosa-dosa yang terus melekat dalam diri kita. Dan mestinya kita tidak boleh meremehkan hal itu. John Owen mengatakan dalam bukunya The Works of John Owen dalam bab Temptation and Sin, dia berkata demikian. Terkait dosa, dosa akan terus bertindak dalam diri kita. Dia tidak pernah diam. Maka kita perlu satu usaha dan semangat untuk menentangnya setiap saat dan dalam setiap kondisi. Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa pada gerakan mula-mula, dosa itu sopan. Tetapi sekali mendapat tempat berpijak dalam hati kita, dosa itu memperkokoh posisinya dan terus menekan ke tingkat yang lebih jauh. John Owen juga memberi petunjuk tentang dosa yang sudah berkembang sampai pada taraf berbahaya, yaitu yang pertama, kalau dosa itu sudah mendarah daging untuk waktu yang lama. Mari kita coba lihat, apa dosa kelemahan saudara yang sudah ada sejak kecil? Jinah, sombong, dusta, pemarah, pendendam, malas, suka ngaret, atau banyak yang lainnya. Maka kalau itu ada, kita harus melihatnya sebagai satu taraf yang berbahaya. Yang kedua, kalau kita menyetujui dosa itu dan tidak ada usaha untuk membunuhnya, atau malahan usaha untuk membenarkan diri sekalipun ada dosa. Yang ketiga, kalau kita hibur diri kita sendiri bahwa untuk dosa apapun itu, Kristus sudah mati dan menebus, lalu kita bisa meneruskan dosa itu. Yang keempat, kalau kita senang mencintai dosa itu, sekalipun kita tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan?
Teks hari ini mengajak kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan bagaimanakah caranya kita melakukan hal itu? Yang pertama adalah kita menerima Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Kita harus sadar bahwa mengandalkan diri sendiri kita tidak akan dapat mematikan keinginan daging. Sepenuhnya kita harus bersandar kepadanya. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun itu. Tidak adanya sikap ini akan membuat kita berada dalam dosa itu seterusnya. Yang ketiga, kita tidak boleh mematikan keinginan daging kita hanya pada dosa-dosa tertentu saja, tetapi pada semua dosa. Yang keempat, melawan keinginan daging harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh kadang-kadang, karena saat kita berhenti memeranginya, ia akan bertumbuh semakin menguat. Yang kelima, jauhilah pencobaan yang membawa kita pada dosa. Yang keenam, hiduplah sebagai manusia baru, berbakti dengan rajin bagi sesama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, melakukan semua hal baik sesuai dengan firman Tuhan. Terakhir, terkait membunuh dosa, John Owen berkata dalam buku tersebut, jangan berhenti satu hari pun dari pekerjaan ini. Bunuhlah dosa, atau dosa itu akan membunuhmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sering sekali jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya kami memohon tuntunan Roh-Mu untuk menolong kami mematikan keinginan-keinginan daging dan hidup menurut Roh-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Dan kami akan selalu mengingatkan, jangan pernah lengah untuk COVID-19. Tetap lakukanlah protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.